Saya lanjutkan ya. 2 sesi Bapak Ibu didoakan di altar kok. Itu menyiapkan kita buat sesuatu yang ajaib. Amin. Dan hari ini tema saya tentang wadah, saudara. Dan Tuhan itu bicara wadah itu nggak cuman botol, tumbler atau apapun, bendungan atau apapun, tapi ada satu wadah yang luar biasa, namanya rahim, saudara. Dan saya kutip karena ini melewat baru Natal, saya ambil satu ayat kisah Natal, Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata perhatikan ini satu kalimat yang pendek tapi artinya besar. Maria ibu Yesus mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kisah Natal dimulai dari satu orang wanita biasa, gak terkenal sebelumnya, bukan orang penting. Dia setia tiap hari ada di bait suci, tapi dia bukan orang penting hari itu. Wanita yang biasa, common people, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Karena Bang Leo tadi ngomongnya vulgar sekali, bawa perempuan sundal ya. Padahal di sini banyak anak kecil sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur vulgar, ini yang tiba-tiba terbersit di hati saya. Apa bedanya perempuan sundal dan seorang mempelai? Buat seorang perempuan sundal mengandung itu nightmare, mimpi buruk, saudara. Bener ya? Kalau sampai hamil dan mengandung itu mimpi buruk. Tapi buat seorang mempelai, apalagi kalau dia mempelai raja, apalagi kalau dia mempelainya raja segala raja, mengandung itu mimpi jadi nyata, saudara. Bedanya di sana, saudara. Dan hari ini saya percaya bukan berarti Bapak Ibu ini jadi Maria nanti melahirkan Yesus. Di sana saya dengar berita, mulai ada cerita, oh saya mengandung Yesus yang kedua ini. Kristus datang kembali mengandung, lahir dari rahimku, saudara. Bukan seperti itu. Tapi setiap kita ini punya satu wadah di roh, di jiwa, di hidup kita, yang saya sebut sebagai rahim rohani. Dan itu melahirkan perkara-perkara yang rohani. Kalau tadi di altar call dilepaskan, diurapi nanti, itu adalah, saya belajar satu hal. Apa yang membuat wanita-wanita susah hamil atau keguguran, saudara? Maka kesimpulannya satu yang paling banyak, rahimnya tidak siap. Rahimnya tidak siap. Terlalu asam, terlalu basah, salah satunya penyebabnya terlalu stres, saudara. Ternyata kalau bahkan engkau stres dengan pelayanan, itu tidak bisa keluar yang lahir yang ilahi dari pelayananmu. Pelayanan itu seharusnya tidak buat stres. Pelayanan itu kesukaan. Amin. Dan ketika kita di altar call seperti ini, itu nyiapkan rahim rohani kita, mengkondisikan, saudara. Siapa ikut retret tahun lalu? Pasti Bu ini ikut lah ya. Ketua panitia, maha ketua panitia. Tapi siapa ikut retret tahun lalu? Luar biasa. Tahun ini Januari ya. Tadi tahun ini kita 2 kali ya. Luar biasa. Tapi gini, saudara, setiap kali kita conference seperti ini, kita kayaknya dibawa dekat dengan Tuhan, melayang dengan Tuhan. Ada keintiman. Tahu nggak sih next levelnya keintiman itu apa? Mengandung. Mengandung, saudara. Ya, dan ketika di tempat-tempat seperti ini, tahu-tahu Roh Kudus itu munculkan sesuatu di hatimu, di rohmu, kasih sebuah visi.
ini loh, pulang nanti ke Papua, kamu bikin begini, bikin sekolah. Kalau engkau penyembah, tahu-tahu muncul satu penggalan baris, saudara. Itu lirik lagu. Ya Tuhan kasih satu baris, sisanya engkau kandung sampai jadi bait dan chorusnya, saudara. Tapi itu adalah benih-benih yang ilahi. Rahim itu wadah yang luar biasa. Ya. Kalau wadah yang lain tuh katanya bawa yang besar karena Tuhan mau kasih air terjun. Tapi kalau rahim itu yang masuk benih kecil, saudara, lihatnya butuh mikroskop. Tapi itu cukup kalau engkau ada bagian dari dirimu kasih makan, nurtures, kasih asupan yang baik, dikondisikan, dierami, dikandung, dideklarasikan, diperkatakan. Tahu-tahu benih itu berkembang jadi embrio, jadi janin, jadi baby. Dan tahu-tahu keluar dan meledak jadi luar biasa, jadi ajaib, saudara. Ya. Yang masuk kecil, tapi ada bagian dari kita. Doamu, deklarasimu, puasamu, yang kau makan membuat itu berkembang dan jadi pada waktunya. Banyak orang retret begini, dapat benih, dapat visi, pulang lupa, saudara. Padahal itu harus dikandung, saudara, sampai pada waktunya akan lahir. Dan Maria wanita biasa. Berapa waktu yang lalu saya tuh ngelihat satu cuplikan khotbah, dan hamba Tuhan ini berkata, kamu tahu apa itu supernatural? Supernatural adalah ketika bagian yang natural, yang manusia bisa lakukan, wadah manusia yang alamiah. Engkau bisa main piano, bisa main gitar. Teman-teman dari Ambon itu sudah built in naturally, alamiah. Suaramu teriak aja merdu, itu alamiah. Kita ini kalau teriak parah, saudara. Jadi kalau engkau teriak dan merdu, itu something natural yang Tuhan taruh di hidupmu. Dan hamba Tuhan ini berkata, kamu tahu supernatural. Supernatural itu adalah ketika yang natural ini dihadapkan ke Tuhan, dan Tuhan tambahkan dengan yang super power, tiba-tiba jadi supernatural. Tapi selalu ada bagian natural, rahimmu, sisi manusia. Yesus kan gak ujuk-ujuk muncul, saudara, tapi butuh rahim manusia biasa buat ngandung itu, kasih makan janin itu sampai besar, saudara. Dan supernatural ketika Tuhan menambahkan yang super pada hal-hal natural yang kita miliki. Harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, bejana biasa, bisa pecah, bisa remuk, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya berasal dari Allah dan bukan dari kami. Di Pastor Leo altar call yang kok patah, udah remuk patah, bejana tanah liat bisa patah, bisa remuk juga, bisa berkeping-keping. Tapi it's okay, dia sambung lagi sampai engkau siap, ya. Waktu engkau di altar call, ditumbangin tangan, didoakan, disambung piece by piece, diambil dari padang gurun, disiapkan, saudara, untuk diisi dengan perkara yang mulia. Hal-hal natural yang kita punya, yang kita kerjakan dengan integritas, dengan nilai-nilai ilahi yang kita junjung, itu jadi wadah buat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ayatnya berkata, Maria belum hidup sebagai suami istri, sudah bertunangan tapi nggak hidup sebagai suami istri. Engkau tahu artinya dia jaga kekudusan. Menurut saya kalau Maria tidak jaga kekudusan, ceritanya lain. Mungkin dia akan jadi cerita kemuliaan yang lain, bukan cerita Natal, tapi cerita Maria Magdalena mungkin. Another story, another glory.
tetap semuanya Tuhan bisa pakai. Tapi apa yang kau junjung dengan value-value dan integritas, Tuhan bisa pakai untuk wadah kemuliaan. Yusuf kerja ekstra integritas, dengan integritas penuh, dengan bisa dipercayai. Itu membuat dia bisa diangkat terus sampai jadi penguasa Mesir. Tapi apa yang kau punya value dalam hidupmu dan yang kau junjung tinggi, manusia mungkin itu kuno, itu kolot, gak zamannya, Tuhan menghargai. Amin saudara. Dan different story, different glory saudara. Tetap Tuhan bisa pakai apapun, siapapun, tapi different story, different glory. Dan perhatikan ini, satu kali Maria ini butuh waktu lah ya. Kok bisa gini, kok bisa begitu. Tapi pada at the end dia berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku seperti kehendakmu. Itu doa yang sangat terkenal. Jadilah padaku seperti kehendakmu, karena aku ini hambamu. Tuhan hanya bekerja pada area yang engkau serahkan. Tuhan itu bekerja pada area yang kau berikan, yang kau relakan kepada Tuhan. Belajar sedikit tentang perayaan-perayaan Yahudi. Perayaan Yahudi ada 7. Beberapa perayaan itu berkata gini, kalau kamu datang, kau harus bawa korbannya begini, lembu, domba, sapi, spesifik sekali korbannya begini. Tapi ada satu perayaan namanya perayaan hari 50. Itu kalau zaman sekarang ada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tahun depan ini adalah tahun manifestasi Roh Kudus tanpa batas saudara. Ya, dan hari raya 50, hari raya Pentakosta ada yang unik menurut saya. Alkitab mencatat, bilangan imamat berkata gini, kalau kamu datang di hari itu, bawalah persembahan sukarela. Sukarela itu bukan sedikit mungkin, bukan. Sukarela itu kamu relanya berapa? Kamu relanya apa? Kenapa? Apa yang kau relakan, seberapa yang kau relakan, area yang kau serahkan, di situ Roh Kudus bisa bekerja. Tapi apa yang kau tahan? Doa kita ini kan, Tuhan paksakan rencanamu. Tapi sesungguhnya nature-nya Roh Kudus itu nggak pernah memaksa saudara. Nggak pernah memaksa. Nature-nya Roh Kudus itu menunggu engkau dan saya menyerahkan, merelakan, yielding bahasa Inggrisnya. Ini loh Tuhan. Sampai Yesaya berkata, ini aku Tuhan, ini aku ndak pinter ngomong, tapi ini aku. Mulutku najis, tapi ini aku. Bahkan mulut yang najis pun kalau diserahkan ke Tuhan, ternyata bisa jadi kenabian. Tapi Tuhan hanya bisa bekerja pada area yang engkau dan saya mau serahkan. Meskipun rencana dan kehendaknya selalu yang terbaik, ceritanya ditutup, pasalnya ditutup, sampai ketika Maria berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu, aku ini hamba. Tuhan itu memilih Maria, tapi kebersediaan Maria pegang peranan. Dan Tuhan itu tunggu engkau dan saya nyerahkan saudara. Banyak orang berdoa, Tuhan urapi aku. Loh, doanya bisa sama, lagunya bisa sama. Urapi aku Tuhan, Roh Kudus urapi aku. Tapi yang satu, urapi aku, di hatinya berkata, aku mau ini dan aku mau itu. Urapi aku. Padahal pengurapan sebenarnya ditujukan untuk apa yang Tuhan mau. Bukan yang engkau mau, bukan yang saya mau, tapi yang Dia mau. Amin saudara. Dan nanti saudara diurapi. Alkitab berkata pengurapan itu
dari satu bahan yang Tuhan dikte, yang Tuhan itu instruksikan, yang Tuhan itu berikan. Dan Alkitab bilang gini, jangan tiru, jangan fake it. Tadi Pastor Leo berkata, kalau engkau tahu minyak mudah habis. Ada banyak orang ketika tahu minyaknya habis, dia tidak ke sumber minyak, mereka memalsukannya. Dan kita berkata, ini satu pengurapan yang jangan kau tiru, jangan kau palsukan. Hukumannya apa saudara? Di perjanjian lama mati loh. Tapi saya gak ingin menakut-nakutin, tapi saya mau berkata, kalau engkau minyakmu drain, kering, jangan palsukan, jangan imitate saudara. Jangan saudara, dorong dikit, segal dikit, jangan palsukan saudara, jangan palsukan. Tapi saya percaya hari ini ada fresh anointing, ada pengurapan yang baru Dia mau berikan. Amin saudara. Engkau akan diurapi untuk yang akan diberikan, dikondisikan untuk bisa terima yang akan Tuhan berikan 3-4 hari ke depan. Amin. Dan satu kali Maria ini bilang begini, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Gak mungkin, mustahil. Dan apa yang tidak bisa diwujudkan oleh cara manusia, maka itulah yang supernatural dan itulah yang ilahi. Karena yang ilahi memang gak mungkin dijadikan dengan cara manusia. Mimpi dan tujuan Tuhan itu jauh lebih besar, saudara. Dan kita ini nggak tahu kok caranya menjadikan roadmapnya, nggak begitu jelas kadang di awal. Tapi Tuhan, kalau kita melangkah satu demi satu, Dia akan tunjukkan. Saya memulai jadi gembala, saya ini nggak tahu jadi gembala itu bagaimana, saudara. Nggak tahu. Ditunjuknya 1 hari sebelumnya. Itu pengalaman terajaib dalam hidup saya lah. Jadi gembala, taunya kurang dari 24 jam saudara. Itu labuin. Sebab kalau lebih dari 24 jam sebelumnya akan saya pikir, akhirnya takut mundur saudara. Memang paling bagus itu dadaan saudara. Saya tidak tahu roadmapnya ini piye. Saya ngadep Tuhan semalaman, saya besok tugas ini jam 9. Tuhan ini jadi gembala ini piye caranya. Tuhan dengan simpel berkata, paling tidak yang khotbah besok kan bukan kamu, sudah ada yang lain toh. Kamu punya seminggu lah buat mikir tentang khotbah. Tapi kalau doa berkat, kamu kan sudah 25 tahun di gereja, masa tidak bisa ucapkan doa berkat? Kadang jalannya nggak tahu sampai ujung, asal engkau melangkah satu langkah demi satu langkah saudara. Hari ini khotbah kesukaan saya. Apa yang Tuhan mau kerjakan tidak mungkin diselami dengan pikiran kita, tapi melangkah saja dengan iman. Apa yang kita tidak bisa kerjakan, jangan berhenti. Banyak orang ini nggak mungkin terus berhenti. Biasanya ini yang dari daerah pulang dari tempat ini, wih dapat ilham dari Tuhan, visi ilahi ini dan itu, kasih makan, buka sekolah, buka perintisan. Tapi sampai pulang ke daerah mulai ada suara, gak mungkin, duitnya dari mana? Biasanya itu yang muncul pertama. Dan langsung KO saudara, langsung drop it. Loh kalau gak mungkin pun melangkah, angkat di hadapan Tuhan, satu langkah demi satu langkah. Nanti Tuhan tambahkan. Tapi kalau bahkan tidak mungkin, jangan menyerah dengan tidak mungkin. Memang yang ilahi gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Dan yang ilahi itu seringkali gak semua orang bisa ngerti. Pada awalnya Maria cerita sama Yusuf, Yusuf pun tak percaya. Yusuf mikir ini ada laki lain ini.
Tapi ya wis lah, kita pisah baik-baik aja. Tidak semua bisa ngerti. Ujungnya Tuhan jelaskan sendiri. Tapi saya mau berkata, nggak semua orang bisa ngerti. Bahkan kadang kalau engkau ceritakan, engkau dikatai sesat, saudara. Engkau dikatain sesat, engkau masuk akun ini dan itu, saudara. Ini palsu, ini sesat, ini edian, ini gila. Ini cari duit aja nih. Apapun itu. Karena memang gak semua bisa ngerti. Karena memang gak masuk akal kok. Dan ada orang-orang yang memang gak mengerti dan tidak mau ngerti. Dijelaskan pun tidak mau mengerti. Ya. Jadi biarkan saja mereka berkata apa saja. Ya. Biarkan saja mereka berkata apa saja. Alkitab itu berkata gini, pada 7 jemaat. Ini kan jemaat ya, semua jemaat dari berbagai macam, 7 panggilan, apapun, 7 pulau, apapun itu. Tapi Alkitab bilang gini, pada jemaat, kalau roh itu bicara, kalau roh itu kasih benih ilahi di hidupmu, dengarkan dia, jangan padamkan. Jangan padamkan. Tapi banyak orang ketika ada suara Roh Kudus, dia cerita, saudara, cerita-cerita. Akhirnya ada omongan macam-macam, yang suara Tuhan dipadamkan, suara orang dikunyah terus, saudara. Terkadang lebih baik diam dan simpan dalam hati daripada cerita kepada orang yang tidak mau ngerti, saudara. Bapak Ibu tahu kenapa Yusuf itu masuk sumur dan masuk di rumah Potifar? Kebanyakan cerita, saudara. Kebanyakan cerita. Banyak orang dapat nubuatan, nanti ya gerejamu akan bertumbuh meledak 5.000. Amin. Ya, dan kemudian ceritanya macam-macam. Belum jemaatnya belum 5.000, masih 50, saudara. Tapi ceritain nanti ya, aku jadi pendeta besar, jemaatku 5.000. Kamu harus ikut aku, nanti kamu jadi wakil gembala. Kamu harus jadi donaturku, nanti kamu ikutan naik. Motifnya gitu, mungkin bahasanya tidak seterus terang itu. Tapi banyak yang ilahi mati, gugur, aborted. Kenapa? Kebanyakan cerita. Kebanyakan cerita. Kadang-kadang diam itu lebih baik. Alkitab catat Maria memilih diam, merenungkannya dalam hati. Yang berikutnya, pilih hubungan yang tepat. Biasanya bumil itu sohiban, saudara, ngobrol, saudara ya. Bumil itu ada WA grupnya sendiri. Ya, pilih dengan bijak teman sekutumu. Kadang-kadang bahkan Maria itu kadang-kadang harus seperti Maria, akhirnya tinggalin tempatnya, mele naik ke daerah agak melosok ke gunung dikit, ketemu Elizabeth, bumil yang lain, ketemu dengan orang-orang yang sama-sama mengandung yang ilahi. Ngandung yang ilahi. Jangan kumpulnya dengan orang-orang yang, maaf, rahim rohaninya mandul, saudara. Jangan, saudara, bikin komunitas bumil, saudara. Dan Pak Mil juga, karena saya laki-laki, tapi saya mau melahirkan yang ilahi dengan Tuhan. Pilih siapa yang kau izinkan masukkan apapun, asupan apapun di kandunganmu. Saya ingat waktu istri saya mengandung, tiba-tiba dia berhenti makan mie instan, saudara. Dan dia bertekad, katanya, pokoknya kita janjian ya, anak kita ini bahkan sampai lahir, pokoknya setelat mungkin kita kenalkan ke mie instan, saudara.
Katanya micin itu bahaya katanya. Dia kan orang medis saudara, saya percaya saja saudara, orang medis kok ya. Maka bapaknya masih makan Indomie, diam-diam saudara, sembunyi-sembunyi, kan aku nggak ikut hamil. Tapi tiba-tiba ketika seorang mengandung, dia akan lebih hati-hati dia makan apa. Bener ya? Tiba-tiba kalau jemaat saya itu yang mengandung itu tiba-tiba ada aja datang, Pak Gem tumpangin tangan. Oke. Kan kalau perutnya kosong jarang lah ya yang minta Pak doain perutku, tumpangin tangan, kan jarang sudah. Tapi ketika engkau mengandung, engkau butuh banyak tumpang tangan loh. Ketika engkau mengandung yang ilahi, engkau butuh banyak tumpang tangan. Butuh orang-orang yang tepat, orang-orang yang ngerti carrying heavenly seed itu. Benih yang ilahi, benih yang godly, engkau perlu itu. Orang-orang yang sudah jalan di depan dan melahirkan sangat banyak, engkau perlu. Aku ini pengen begini, aku ini Tuhan taruh seperti ini di hatiku. Doakan, tumpangin aku tangan, doakan rahim rohaniku sampai ini jadi. Dukung ya Bu, support ya. Dan bahkan kadang kau harus pergi jauh ya kan. Ya kayak ginilah yang teman-teman Papua itu di laut 5 hari, retretnya 3 hari, pulang lagi 5 hari. Itu kan luar biasa. Kadang kamu memang harus jauh-jauh effort begitu, ketemu Elizabeth, ibu hamil yang lain memang, supaya rahim rohanimu benar-benar melahirkan yang ajaib. Dan Tuhan hargai effort itu, Tuhan hargai upaya itu. Hubungan yang tepat, pilih sekutumu dengan tepat. Kita nanti bikin WA grup saudara ya, ibu hamil dan bayi rohani. Dan berikutnya kita ini kudu tekun sampai waktunya ya. Saya ingat istri saya mengandung, apalagi sudah semester terakhir, berat badannya itu cuma 40-an loh saudara biasanya, tiba-tiba jadi 60 mungkin. Dan dia berkata, ini berat sekali. Tapi nggak pernah kepikiran ditaruh dulu, nggak akan bisa. Paling selonjor kakinya, 1 jam 2 jam ya. Dan kemudian nari lagi bawa bayi 8 bulan, karena nggak bisa taruh, nggak bisa. Udah pause dulu, bahasa Jawa bijim, game stops dulu, nanti dimasukin lagi. Gak bisa. Kalau kamu keluarkan belum waktunya, it's aborted, gugur saudara. Dan mau mulai lagi, mulai dari nol lagi, mulai dari bulan pertama. Mending lanjutkan, us kadung, lanjutkan sampai jadi dikit lagi. Tapi ini berat sekali, apalagi di saat-saat terakhir makin berat. Tapi lanjutkan, tinggal dikit lagi lahir. Lanjutkan, tekun sampai waktunya. Meski nggak semua orang mengerti, bahkan engkau nggak mengerti sepenuhnya. Meskipun mungkin banyak orang salah mengerti, bahkan nentang, bahkan maki, ngatain engkau sesat. Meskipun banyak rintangan dan kesukaran, Maria itu hari-hari terakhir mesti naik keledai, enggak gambarnya naik keledai sih ya, naik keledai menempuh pindahan kota ya. Coba Pak Jos tahu, dipinjemin S-Class saudara. Masalahnya nggak tahu, belum di zaman itu naik keledai kota satu ke kota yang lain berapa puluh kilo ya itu ya, berapa puluh kilo, sekian hari, sekian minggu. Bahkan mungkin saat-saat terakhir it's getting harder, jadi lebih susah mungkin. Tapi pilihannya jelas apa? Lanjutkan saja daripada mulai lagi dari nol saudara. Bener ya? Meski kadang meletihkan, kadang menguras tenaga, menguras air mata, kadang rasanya perjalanannya begitu jauh. Lanjutkan, ada waktunya. Apa yang Roh Kudus sudah taruh di hidupmu akan lahir.
Saya punya satu cerita, ada kucing berteman sama gajah. Itu ada di majalah Bobo mestinya ya toh. Ada kucing berteman sama gajah, somehow mereka dua-duanya hamil, mengandung. Dan mereka janjian, nanti kita lahiran, anaknya kita jodohkan, kita akan sohiban. It's impossible sih sebenarnya, ras berbeda, saudara. Tapi kita nanti ya persahabatan kita akan turun ke anak-anak kita. Yang luar biasa adalah si kucing 2 bulan kemudian sudah beranak, keluar setengah lusin, saudara. Si gajah gak terlalu terlihat perbedaannya. Si kucing ini ternyata doyan kawin rupanya. Berhenti sebulan, hamil lagi. Ya, 2 bulan kemudian lahiran lagi, setengah lusin lagi. Dia subur sekali. Sudah selusin. Dilanjutkan sampai 2 tahun, saudara. Ceritanya si kucing berkata, kamu ini ya, aku ini sudah berapa lusin, saudara ya? Sudah berapa lusin, kamu satu pun belum keluar. Akhirnya tiba gajahnya lahiran setelah 2 tahun. Saya cari di Google itu, saudara, gajah itu hamilnya berapa tahun ya. Dan 2 tahun baru lahiran, cuman 1 yang keluar. Si kucing sudah nggak tahu lah, saudara hitung 100. Dan gajahnya, kucingnya berkata, kamu itu ndak main no. Lihat nih, aku udah 100, kamu 1 pun belum. Gajahnya dengan santai berkata gini, iya, tapi yang aku lahirkan, kalau kucing, kalau anakmu lewat, orang ndak noleh, kadang malah dilempar sandal ya. Takut engkau buang kotoran di halaman rumah. Tapi kalau aku lewat dari jauh, suaranya aku udah kedengaran. Begitu aku mendekat, orang keluarkan handphone, ada gajah masuk kota. Ya kan? Kalau kamu gak mungkin difoto, gak mungkin dilempar sandal. Karena saya gak suka kucing, saudara. Kalau ada yang suka kucing adalah, ya Pak Jos itu suka segala macam hewan, suka dia. Saya gak suka kucing. Dan kalau gajah lewat, semua keluarkan kamera. Semua pengen lihat. Apa yang mau saya sampaikan? Untuk yang besar, untuk yang ajaib, untuk yang great, sometimes memang butuh waktu lebih lama. Tapi ini masa percepatan, nggak ada waktu buat lama-lamaan. Tapi overall memang untuk yang besar mesti lebih lama, mesti lebih lama. Dan kalau Tuhan bilang tahun depan itu tahun manifestasi Roh Kudus, maka nubuatannya berkata 6 bulan. 6 bulan itu bukan waktunya nunggu sambil nyantai-nyantai datang puji Tuhan, nanti kalau datang kita sambut. Tapi 6 bulan itu bicara waktu mengandung, saudara. Waktu mengandung, waktu menantikan, waktu terus berkata sama hati ini, waktu untuk jaga yang kita masukkan dalam mulut kita, mulut rohani kita ini loh, saudara. Mulut roh kita ini yang kita makan ini dijaga. Jangan kebanyakan micin, saudara. Jangan kebanyakan micin. Kalau khotbah ini kadang butuh micin dikit biar saudara awake, saudara. Tapi jangan kebanyakan micin. Kau mesti pilih dengan siapa engkau bersekutu. Engkau harus pilih siapa yang kau izinkan masuk cukup dalam circle-mu. Jangan gugurkan apa yang Tuhan mau engkau lahirkan. Jangan gugurkan, saudara. Amin. Jangan gugurkan. Kalau di retret ini 3 hari tiba-tiba Roh Kudus bicara pulang buat kegerakan, pulang bikin album rohani,
Pulang kamu jadi YouTuber, mulai nyanyi, mulai sharing sesuatu. Pulang kamu bikin sekolah. Pulang engkau mulai belajar khotbah. Ada waktunya engkau berkhotbah. Saya dengar satu orang hamba Tuhan, kalau nggak salah Billy Graham juga begitu. Jauh sebelum dia bisa khotbah di depan jutaan orang, Tuhan taruh benih. One day kamu jadi pengkhotbah. Tahu apa yang dia lakukan? Dia cari tempat sepi, latihan khotbah. Latihan khotbah. Dia ngadep ke sawah, dia bayangkan itu lautan manusia, dia khotbah di sana. Itu namanya mengandung, saudara. Itu namanya ngandung. Menurut saya 3-4 hari ini yang saya tahu Tuhan akan mulai taruh benih-benih yang ilahi di rahim rohmu. Dan jangan gugurkan itu, saudara. Jangan gugurkan itu. Pelihara, kasih makan, minta tumpang tangan di orang-orang yang sudah melahirkan banyak buat Tuhan. Gambar terakhir, ada Smith Wigglesworth, ada Kathryn Kuhlman, ada Adeboye, ada William Seymour, ada Reinhard Bonnke, ada Pak Petrus Agung. Ada begitu banyak nama yang sudah melahirkan yang ilahi. Gak cukup saudara ditampilkan semua, tapi mereka ngalami hal-hal yang gak gampang kok. Smith itu dikenal dengan kesembuhan. Tahu nggak berapa yang dia doakan mati tidak bangkit? Tahukah bahwa dia sendiri sakit ginjal 3 tahun tidak sembuh? Tahukah William Seymour itu satu kali dia datang ibadah, waktu Tuhan mulai, Roh Kudus mulai taruh benih di hidupnya. Tahukah dia itu hidup di zaman kulit putih dan kulit hitam itu dibedakan ruang. Dan dia ini kulit hitam itu nggak boleh masuk, dengernya di luar lewat jendela. Tapi hari itu altar call, dia di luar, bahkan mau masuk rebutan maju aja nggak bisa. Tapi yang denger di luar, dia dapat satu benih. Dia berkata, aku mau lihat Amerika dilanda Roh Kudus. Lahirlah Azusa. Tahukah bahwa dia matanya buta satu, dan sampai mati nggak sembuh, nggak bisa melihat kok. John Gillick itu anaknya mati berapa sebelum wabah pes di tangannya itu mati. Kathryn Kuhlman berkata, aku ini bunuh aku Tuhan ribuan kali supaya aku ini hidup. Dan semua orang-orang ini adalah orang-orang yang melahirkan yang ilahi. Seringkali prosesnya gak gampang. Seringkali memang wadahnya lah, iya, yang menyembuhkan bukan dia kok. Dia cuman bejana tanah liat. Matanya buta gak sembuh, gak apa-apa. Sakit ginjalnya gak sembuh, gak apa-apa. Karena memang yang mulia datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Dan hambanya Pak Petrus Agung melahirkan yang ajaib di Indonesia. Bersama-sama dengan hamba Tuhan melahirkan Bahtera. Sampai tiap tahun kita kumpul seperti ini. Itu karena ada orang-orang yang ajaib pendahulu kita melahirkan, mengandung dan melahirkan yang ilahi, yang dari Tuhan. Mereka sudah pernah mengandung dan melahirkan yang ilahi. Wadah hidup mereka itu melahirkan yang ajaib. Waktunya saudara dan saya. Amin. 3 hari ini siapkan hidupmu. Kalau altar call-nya memang buat engkau, maju saudara. Semua altar call itu, ingat yang saya sampaikan di depan tadi. Apa yang saya coba googling, apa yang menyebabkan orang gak bisa ngandung, apa yang menyebabkan banyak orang keguguran? Rahimnya gak siap. Dan semua altar call, semua firman, semua nubuatan, semua pengurapan, semua tengkingan, semua hardikan,
Nanti termasuk ada fine diningnya loh. Termasuk itu. Itu butuh asupan memang untuk melahirkan itu. Ya, semuanya itu untuk menyiapkan rahim rohanimu dan rohaniku. Amin. Saya juga punya sesuatu yang besar yang saya ingin lahirkan tahun depan. Saya juga punya. Dan mari sama-sama, saudara. Mari sama-sama, saudara. Salah satu yang Tuhan taruh di gereja kami itu, karena waktu saya jadi gembala, pertama kali Tuhan cuma taruh satu firman, siapa hamba yang setia, yang waktu tuannya datang, dia didapatin kerjakan tugasnya, kasih makan. Kasih makan. Makanya gereja kami ini punya banyak program memberi makan, saudara. 2 minggu sekali kami kasih makan dapur kami 1.000 orang. Setahun ini 2025, tiap 2 minggu 1.000 orang. Kaliin 2, kaliin 12. Tiap bulan? Oh, tiap minggu 2.000. Siap. Tim dapur mana tim dapur? Itu kerjaan mereka. Saya mendukung, saudara. Ya, kan kami buka food bank kira-kira sudah setahunan. Food bank itu minimarket yang orang jemaat setelah ikut ibadah boleh masuk ngambil barang, saudara. Apapun 7 macam, saudara. Setiap minggu, saudara. Karena saya rindu one day saya pengen ngelahirin. Kalau kami pengen benar-benar famous, saudara. Di Jakarta Barat, kalau masa susah mau cari makan, masuk gereja Karwos, saudara. Gereja kami itu terkenalnya gereja Karwos. Depannya nggak ada pelangnya, pokoknya setiap kali orang tanya gerejamu di mana, ancer-ancernya kamu jalan lihat Karwos masuk, saudara. Cuci mobil sekalian cuci dosa. Gereja Karwos, kami pengen jadi famous, saudara. Itu yang saya kandung. One day semua orang datang, pokoknya aku nggak bisa makan, gereja Karwos. Hari ini masih kecil, saudara, bayinya masih kecil, tapi kita sudah lakukan setahun lebih. Toh setelah dijalani gampang. Gak pernah keluar uang saya. Orang bertanya, kamu mau biaya dari mana? Orang boleh ngambil beras, boleh ngambil gula, boleh ngambil kecap every week. Dari mana? Setelah dijalani, kalau ditanya dari mana pun saya tidak tahu. Terlalu repot buat ngaudit. Terlalu repot, mendingan digedein. Lebih gampang. Dan apapun lah, saudara, apapun yang kau taruh, Tuhan taruh di hatimu, just do it. Saya merindukan tahun depan Roh Kudus itu sungguh manifested, saudara. Hati saya tuh bersorak waktu Ibu berkata tahun depan tahun manifestasi Roh Kudus. Itu yang saya rindukan, itu yang saya mimpikan, itu yang saya inginkan dari saya muda sekali. How far a man can walk with the Holy Ghost. Dan saya mau berkata, Tuhan, aku mau jalan dengan Engkau. Dan kita akan lihat sama-sama tahun depan. Mari kandung. Itu bukan untuk dinteni kayak nungguin kereta, saudara. Ya, teman-teman tim kami itu nungguin beberapa bapak ibu saudara di airport. Dan kemudian delay. Dan masih banyak yang delay, kawal doakan. Tapi ini nggak nungguin yang begitu. Kalau nungguin gitu sambil delay, sambil buka game, scroll IG, saudara. Tapi nunggu rahim dan benih itu grown, itu ngandung, saudara. Ngandung, saudara. Perhatikan yang kau makan, perhatikan circlemu.
kumpul dengan ibu hamil yang ilahi, saudara. Amin. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dan apapun yang Roh Kudus taruh di hatimu hari-hari ini, 3-4 hari ini, saya mau berkata demi kasih Tuhan, jangan dipadamkan. Dipadamkan itu artinya you abort it. Ada kehidupan di sana, ada orang-orang yang akan disembuhkan, ada orang-orang yang akan dipulihkan, ada orang-orang yang butuh itu lahir dari rahim rohanimu. Jangan digugurkan. Engkau mau, saudara? Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.